Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Aiman Wicaksono sedang menjadi perbincangan hangat sekarang. Dia mengatakan mendapatkan informasi bahwa polisi tidak akan netral di Pilpres 2024 nanti. Ada salah satu komandan, ada banyak komandan, bahkan dia mengatakan menyuruh untuk membantu pemenangan Prabowo dan Gibran. Benarkah ini yang terjadi? Sampai-sampai ada reaksi demo dari masyarakat untuk menuntut Aiman itu di penjara gara-gara pernyataannya karena membuat gaduh. Dan pada akhirnya Fadil Imran menantang Aiman untuk datang ke Polda Metro Jaya dan membuktikan siapa aja komandan yang dia katakan yang menyuruh untuk tidak netral, membantu capres dan cawapres tertentu. Oke, kita akan lihat ya statement Aiman, aksi maksa, dan tantangan Fadil Imran. Nanti kita akan analisis, saudara. Jangan sampai kita terpancing duluan ya. Kita simak pelan-pelan dulu apa yang diucapkan oleh Aiman Wicaksono. Ini saya mau menyampaikan yang informasi yang belum pernah tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandan, ya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Ya, itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. 1, 2, 3. Tangkap Aiman! Tangkap Aiman Wicaksono sekarang juga. Tidak ada, Pak. Kalaupun kita membutuhkan video yang ada di dalam, maka harus ada laporan polisi, Pak. Setelah naik sidik, baru kami meminta rekamannya. Jadi Bapak jangan khawatir, Bapak boleh sampaikan, Pak Trimedia, mohon izin Pak, Bapak boleh sampaikan ke konstituen Bapak bahwa pemasangan CCTV itu untuk kepentingan yang positif. Tidak ada kepentingan-kepentingan negatif, Pak. Sama dengan kita pasang CCTV di pabrik atau percetakan yang mencetak tentang surat suara. Kami pastikan bahwa di situ tidak banjir, tidak ada kebakaran. Kalau ada api sebabnya apa? Bukan karena satu dan lain hal. Sampai di pelabuhan pun, Pak, mohon izin, di pelabuhan pun Pak, kami pasang itu yang namanya tinggi gelombang, air nap dan sebagainya. Termasuk kami menghitung antrian kapal itu yang membawa logistik masuk ke pelabuhan. Karena ada waktu, spare waktu. Itu sudah kami, sudah kami ingatkan betul para Kapolda. Begitu ada kapal logistik yang masuk ke pelabuhan tertentu, maka waktunya harus dihitung betul. Jangan mengikuti antrian karena unsur ekonomi dan sebagainya. Dia harus duluan masuk sehingga bisa didistribusikan ke KPUD lalu ke jajaran KPU yang lain. Ini Pak terkait dengan Pak Trimedia. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak.
memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan, Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Oke. Sebelum saya masuk, saya ingin tanya dulu kepada kalian. Wahai para netizen. Percayakah kalian bahwa polisi akan netral di Pilpres 2024 nanti? Silahkan komentar di bawah. Percaya nggak? Percaya nggak dengan klaiman Aiman yang mendapatkan informasi bahwa polisi tidak akan netral? Percaya nggak? Coba komentar di bawah. Bagi saya, ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Karena Aiman hanya mendapatkan informasi. Lalu informasi itu Aiman sampaikan. Kita tidak tahu siapa yang memberikan informasi, apa tujuan dia memberikan informasi, apakah benar-benar merasa tertekan, atau ada kepentingan politik. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Jadi kita akan tunggu. Memang saya sepakat bila kemudian pernyataan ini tidak dibiarkan. Ya, artinya harus ada pertanggungjawaban terhadap apa yang diucapkan. Salah satu proses pertanggungjawabannya itu membuktikan ucapannya, dan salah satu pembuktiannya harus dilaporkan polisi, diproses biar terang benderang, jangan sampai disembunyi-bunyikan. Kalau yang mengatakannya siapa ya sebutkan. Jangan sampai kita menjadi resah loh di masyarakat gara-gara informasi ini. Kalau benar, kalau salah, ini bermasalah. Kalau benar bermasalah, kalau salah bermasalah. Kan itu ya. Nah, sebelum terjadi pemilihan presiden, ini harus clear dulu semuanya. Yang dituduhkan oleh Aiman itu benar atau tidak. Dan kita akan lihat ke depannya nanti ketika dia dilaporkan. Katanya di beberapa media saya sudah baca, siap dilaporkan. Kita mendukung. Wah, aparat negara itu netral. Polisi, TNI, dan segala macam netral. Biarkan pertengkaran Pilpres ini menjadi natural, menjadi sehat, menjadi ideal. Tapi ya kemudian ucapan ini juga harus dipertanggungjawabkan. Karena impactnya luas loh, bahaya. Kalau kemudian ucapan ini dibiarkan tanpa ada kejelasan informasi. Ini baru informasi kan yang didapatkan oleh Aiman. Bukan fakta dia tahu gitu loh. Ini kan informasi. Nah, kita nggak tahu yang memberikan informasi ini siapa. Tujuannya apa. Gitu loh. Harus dibuktikan. Nah, kita harus tahu. Jadi harus selesai. Publik harus tahu. Benarkah Aiman menyebarkan hoax atau membuka fakta? Ya. Kita akan lihat ke depannya nanti. Artinya gini, kalau kemudian itu hanya informasi tanpa kita tahu fakta atau tidaknya,
kita belum meng-cross check, kita belum melihat secara mata jelas. Menurut saya jangan sampai diucapkan di ruang publik. Kalau hanya mendapatkan informasi, kecuali memang Anda yakin terhadap si pemberi informasi. Gitu. Ya berarti kan Aiman bertanggung jawab untuk membuktikan apa yang dia ucapkan. Percaya 100% si pemberi informasi. Tapi kita sebagai masyarakat yang tidak ada kepentingan politik, ya Aiman kan TPN, Tim Pemenangan Nasional, Ganjar Mahfud kan ya. Nah kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati ketika orang menyampaikan sesuatu, ya. Karena ya kita tidak ada kepentingan politik apapun. Kita akan memilih nanti sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Tanpa ada tekanan dan segala macam. Kalau ada orang yang menekan, pilih ini. Menurut saya himbau kepada masyarakat, jangan pilih. Kalau Anda ditekan, pilih ini, jangan pilih. Karena prosesnya udah buruk. Kalau Anda mendapatkan tekanan untuk memilih pasangan tertentu, jangan diikuti. Kecuali penekanan yang Anda terima, anjuran memilih orang yang kemudian Anda akan pilih tadinya, sebelum ada penekanan. Itu kan matching. Orang lain menekan, memang tadi kita mau milih dia kok. Gak perlu didekan. Kembali kepada hati nurani. Dan kalau orang itu menekan untuk memilih A, misal, lalu kemudian kita tadinya akan memilih B, lah kita harus lebih mantap untuk memilih B. Jangan ikut, artinya proses ini udah salah. Orang yang menekannya ini punya proses yang salah di dalam ideal demokrasi. Ngerti nggak? Itu saya menyarankan seperti itu. Justru kalau kita ditekan, nah ini harus jadi pertanyaan, kenapa ditekan? Jangan memilih orang yang disodorkan untuk dipilih. Apalagi disodorkan dengan cara menekan. Itu kemungkinan besar akan menjadi produk buruk pada akhirnya. Produk buruk demokrasi. Ya. Kita akan tunggu, kita akan lihat apakah informasi yang Aiman dapatkan benar atau hoax. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.